masih satu saya sedang ngomong dengan Tuhan. Saya bicara dengan Tuhan. Saya sedang bicara dengan Dia. Saya sakit dengan Dia, Tuhan. Malam ini ampuni. Khusus saya dosa saya Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami. Kau menguduskan kami. Kau melepaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Surah yang kedua. Siapakah Elia? Halo? Siapa Elia? Dia manusia biasa. Bagaimana Elia bisa memperoleh kuasa dari tempat yang maha tinggi? Dan dia berdoa dan hujan itu turun. Saudara, mari perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-17. Dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan dia telah sungguh-sungguh berdoa. Garis bawahi kata sungguh-sungguh. Saudara, pada tahun 93 saya dikirim ke kota Medan. Dan pada waktu itu saya ingat saya dikirim untuk mengembalakan satu sidang jemaat. Dan kemudian pada tahun 95, ya, pada waktu itu Tuhan mulai berbicara kepada kami tentang rumah doa. Dan pada waktu itu saya mulai belajar untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Saudara, kami mulai mengumpulkan para pendoa dan kami mulai sungguh-sungguh mendedikasikan kehidupan kami sebagai seorang pendoa. Dan tahun 98 saya mulai tinggalkan saya punya pelayanan, ya, dan saya mulai konsentrasikan kepada pelayanan doa sampai dengan hari ini. Saya adalah gembala yang berdoa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya dikaruniai 2 orang anak oleh Tuhan. Anak saya yang pertama adalah anak laki-laki, dan anak laki-laki saya yang kedua adalah perempuan. Anak laki-laki saya ini adalah seorang anak yang sangat senang bermain dengan kapal terbang. Dari kecil, saudara, dia memiliki koleksi kapal terbang. Dan setiap kali kalau saya pergi ke luar negeri, maka anak ini selalu minta replika, ya, kapal terbang yang kecil. Dan dia mulai koleksi, saudara. Bermacam-macam pesawat terbang dia ada. Jadi pada waktu dia masih berumur relatif muda, waktu 4-5 tahun, ya, dia sudah menguasai, oh ini kapal Boeing, oh ini kapal DC, ya, jenisnya dia tahu. Nah, saudara, anak saya ini adalah seorang anak yang kepingin sekali naik megatop. Nah, saya bilang, Alfred, nanti satu waktu kalau Alfred pergi ke luar negeri, Alfred nanti pasti bisa naik megatop, yakni satu kapal yang sangat besar yang bisa memuat orang banyak, saudara. Dan di dalamnya itu ada tingkat, ya. Nah, anak saya senang sekali dengan jenis kapal yang seperti ini. Nah, saudara, saya bilang begini, kalau Alfred mau naik megatop, berdoa, minta sama Tuhan. Nah, saudara, anak saya ini polos. Jadi pada malam sebelum dia tidur, dia berdoa, Tuhan, Alfred ingin sekali naik megatop. Mohon Tuhan berkati papa mama supaya Alfred bisa naik megatop. Seorang anak kecil sudah berdoa seperti itu. Amin. Saya pikir, saudara, dia hanya kepingin sesaat. Tetapi ternyata anak ini sungguh-sungguh dan sangat serius, saudara. Dia tidak hanya berdoa 1-2 malam berdoa seperti itu, tapi setiap hari dia berdoa seperti itu. Dia sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan dan dia minta, Tuhan Yesus berkati papa mama supaya Alfred bisa naik megatop. Waktu itu anak umur saya paling 4 tahun, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu waktu liburan Natal, saya ajak dia untuk jalan-jalan ke Jakarta, saudara. Nah, pada waktu kami pulang dari Jakarta menuju Medan, ya. Nah, pada waktu itu memang begitu banyak penumpang. Saudara, pada waktu check-in, anak saya mulai tanya kepada saya, Papa, kita naik pesawat apa? Saya bilang, paling Boeing. Karena biasa pesawat yang dipakai dari Jakarta ke Medan itu biasanya Boeing. Jadi saya bilang sama anak saya, paling Boeing, Fred. Nah,
Anak saya diam, saudara. Nah kemudian pada waktu kami masuk, saudara, pada waktu kami masuk pesawat, tiba-tiba saya kaget, saudara, karena ternyata pesawat yang saya masuk itu bukan Boeing, tapi pesawat yang saya masuk adalah Megatop, saudara. Saya langsung bilang sama Alfred, Alfred sini Alfred, ini Megatop. Setelah dia lihat, dia lompat, dia bilang, iya papa, ini Megatop. Saya masih belum sadar bahwa itu adalah kapal yang kita akan naiki. Saudara, ternyata luar biasa. Saudara, tanpa setahu kami, ternyata penumpangnya overbook. Jadi terlalu banyak penumpang daripada kapasitasnya, sehingga pihak Garuda mengganti kapalnya dari kapal kecil diganti kapal yang Megatop, saudara. Saudara, begitu kami masuk ke dalam kapal itu, saudara, langsung saya bilang, Alfred, hari ini Tuhan jawab doa kamu, Tuhan berikan kamu Megatop. Saudara, dia anak kecil itu spontan. Dia mulai lompat di tempat dia duduk, saudara. Dia mulai berteriak di hadapan orang banyak. Dia berteriak, Papa, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik buat kita semuanya. Dia tepuk tangan yang meriah. Elia sungguh-sungguh berdoa. Saya percaya kalau anak saya baru umur 3-4 tahun itu berdoa, Tuhan jawab. Saya percaya apalagi kita. Amin. Saya percaya malam ini kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, engkau percaya terhadap apa yang kau doakan, Tuhan pasti menjawab doa kita. Berikan tepuk tangan buat dia. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang susah bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah sungguh bekerja di antara kita. Karena Roh Allah sungguh bekerja di antara kita. Karena Roh Allah sungguh bekerja di antara kita. Kita mulai berkata begini, tertutuplah engkau langit, langit tertutup. Dan dia berkata, terbukalah engkau langit, dan langit terbuka. Saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat satu ayat yang saya percaya ini sering sekali kita buka. Di malam hari ini, sekali lagi, saya mau ajak saudara untuk melihat Maliaki pasal 3, ayat yang ke-10. Saya akan berikan pengertian ini buat kita.
Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Nah, mari bersama-sama kita akan buka Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Mari baca bersama saya. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Setelah garis bawahi kata tingkap-tingkap langit, garis bawah. Sudah? Perhatikan baik. Saudara, kata tingkap langit di dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa aslinya itu menggunakan istilah window of heaven atau gate of heaven, yang artinya adalah jendela surga atau pintu surga. Nah, sebenarnya Maliaki pasal 3 ayat 10 kita tidak boleh baca tingkap langit. Tapi mari saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari bahasa aslinya yang artinya adalah pintu surga atau jendela surga. Seharusnya Maliaki 3 berkata begini: ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku, kata Tuhan, tidak akan membukakan bagimu pintu surga dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara dengar baik. Persembahan persepuluhan bukan bicara soal uang. Adalah salah kalau seorang hanya menitik beratkan masalah keuangan daripada persembahan persepuluhan. Tapi dengar baik, persembahan persepuluhan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu surga. Saudara dikasih oleh Tuhan, setelah kitab Roma dikatakan kerajaan surga, yang pertama berbicara tentang kebenaran, yang kedua damai sejahtera, dan yang ketiga sukacita dalam Roh Kudus. Apa yang terjadi bila seseorang itu mulai membawa persembahan persepuluhan dalam rumah Tuhan? Dia mulai mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dengar baik, maka Tuhan janji Tuhan akan membukakan pintu-pintu surga. Saudara, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dicurahkan dengan limpah-limpahnya dalam kehidupan kita. Saya bertemu dengan banyak orang. Saudara, satu waktu saya pernah bertemu dengan salah seorang dokter pribadi daripada seorang pejabat tinggi di Jakarta. Saudara, saya belum pernah melihat ada orang yang sejenius seperti dokter ini. Dia begitu pintar dan dia begitu kuat daya ingatnya. Saudara, dia bisa membaca textbook yang tebal-tebalnya dan semua dia bisa ingat luar kepala. Tapi satu hal, ya, dia pernah katakan kepada saya, sangat sulit bagi dia untuk bisa membaca Alkitab. Dia baca, dia tidak bisa ngerti. Dia baca satu halaman, dia tidur, saudara. Karena percuma, dia katakan tidak bisa ngerti. Tapi kalau lihat textbook, saudara, semua masuk. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus pada waktu diselidiki, kenapa? Ternyata dokter ini tidak pernah diajarkan untuk mengembalikan perpuluhan. Saudara, apa yang terjadi pada waktu kita mulai mengembalikan persembahan persepuluhan? Pada waktu itu saudara akan lihat pintu surga akan terbuka buat kita. Begitu Anda mulai baca firman Tuhan, Tuhan akan berikan pengertian kepada kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan bukan itu saja, tapi dikatakan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Amin. Saya mulai melihat orang yang membayar perpuluhan dan orang yang tidak mengembalikan persembahan persepuluhan. Oh, beda. Sama-sama diberkati, tetapi saya mulai melihat begitu mereka mulai diberkati, jalan mereka itu terpisah menjadi dua. Saudara yang membayar persembahan persepuluhan, yang mengembalikan itu kepada Tuhan, apa yang terjadi? Makin diberkati, mereka makin dekat, makin intim dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Tetapi saya lihat
yang tidak mengembalikan persembahan persepuluhan, apa yang terjadi? Makin diberkati makin jauh. Mengapa? Dia mulai berpikir begini, saya kan sudah diberkati, saya sudah kerja capek, dan saya berhak untuk menikmati. Saudara lihat, dia tidak memiliki damai sejahtera, dia tidak memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Apa akibatnya? Makin diberkati, makin jauh dari Tuhan. Saudara, saya berdoa, tidak ada seorang pun dari antara kita, hari demi hari kita tidak makin jauh, tapi hari demi hari kita akan makin lebih dekat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh sebab itu, kalau ada suami saudara yang menyimpan persembahan persepuluhan, kasih tahu. Karena satu waktu suami Anda akan jauh dari Tuhan. Kalau istri saudara masih menyimpan persembahan persepuluhan, beritahu, jangan. Karena cepat lambat istri Anda akan lebih jauh. Tapi biarlah kita makin lebih dekat, lebih intim lagi. Amin. Yang kedua, kerajaan Allah bukan hanya terdiri daripada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus, tapi kerajaan Allah itu adalah kuasa. Amin. Otoritas, power. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Katakan amin. Saudara, Yesus pernah membangkitkan orang mati. Malam ini saya ingin bertanya kepada kita semua, berapa banyak yang percaya Yesus Tuhan? Haleluya. Saudara yang mengangkat tangan, ya, izinkan saya bertanya kepada saudara, kalau saudara telah percaya kepada Yesus Tuhan, apakah saudara telah membangkitkan orang mati? Siapa yang pernah membangkitkan orang mati? Why? Kenapa gereja kehilangan kuasa dan otoritas? Saudara, saya percaya salah satu penyebab karena persembahan persepuluhan. Pada waktu kita mulai membawa persembahan persepuluhan dalam rumah Tuhan, apa yang terjadi? Pintu surga terbuka buat kita. Dan ingat, surga bukan terdiri dari perkataan, tapi surga itu adalah kuasa, power. Dan saya percaya malam ini, kalau saudara ambil keputusan, ya Tuhan, aku mau, maka saya percaya pintu surga akan terbuka. Otoritas kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang ajaib akan mengalir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang percaya apa yang katakan saudara? Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sembah Kau.
berakhir, saudara. Elia tidak hanya berdoa supaya hujan tidak turun. Elia tidak hanya berdoa kekeringan datang, tetapi yang ke-18 dikatakan Elia berdoa dan hujan itu turun. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ini yang merupakan kerinduan hati saya. Saudara, sebelum saya datang ke tempat ini, saya mengambil waktu yang cukup panjang untuk berdoa dan berpuasa untuk kota ujung pandang ini. Karena saya tahu, saudara, Anda ini adalah salah satu pusat daripada gerakan yang ada di Indonesia bagian tengah. Amin. Anda adalah jembatan untuk Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Nah, saya percaya kalau di tempat ini, di kota ini terjadi satu gerakan, maka saya percaya dampaknya akan mencapai Indonesia wilayah timur, dan dampaknya akan terasa sampai dengan Indonesia bagian barat. Amin. Nah, harapan saya, saudara, agar saudara tidak hanya mengalami krisis selama 3 tahun dan 6 bulan, Anda tidak hanya mengalami kekeringan selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, kita mulai krisis tahun 97. Ini waktunya bagi kota ini untuk menikmati hujan Tuhan. Amin. Hujan itu berbicara tentang berkat. Dikatakan pada waktu hujan turun, ayat ke-18 pembacaan kita malam ini, maka bumi akan mengeluarkan buah. Saudara, saya berdoa agar kekeringan, krisis ekonomi yang melanda negara kita akan berakhir. Dan ini waktunya gereja Tuhan, orang-orang percaya diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa agar hujan turun. Elia disebut di dalam Alkitab sebagai rainmakers. Dia adalah orang yang berdoa dan hujan turun. Dia adalah pembuat hujan. Hujan selalu berbicara, sekali lagi, berkat Tuhan. Hujan sekali lagi berbicara tentang lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara, bagaimana cara Elia berdoa dan hujan turun? Saudara, mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 18. Kita baca ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, setelah kekeringan melanda orang Israel 3 tahun dan 6 bulan, maka kemudian dikatakan Elia mulai naik ke puncak gunung Karmel. Elia mulai naik ke tempat yang tinggi. Apa artinya? Artinya Elia mulai lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Elia mulai lebih kudus lagi dengan Tuhan. Elia hidup lebih intim bersama dengan Tuhan. Saudara, pada tahun 95 Tuhan memberikan tuntunan tentang menara doa, dan kita mulai, saudara, pergi ke bangsa-bangsa. Dan pada waktu itu kita mulai mengubah gereja-gereja kita yang ada di bangsa-bangsa menjadi rumah-rumah doa. Saudara, kemudian pada tahun 99 Tuhan mulai memberikan tuntunan kembali, yakni pada tahun 1999 Tuhan katakan bahwa kita harus membuat satu menara doa. Saudara, menara doa yang pertama itu berbicara mengenai tempat yang tinggi. Artinya adalah hidup lebih kudus, lebih intim, lebih sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, menara doa itu berbicara tentang doa, pujian, penyembahan 24 jam. Dan yang ketiga, menara doa bicara soal unity. Besok saya akan bicara tentang unity. Malam ini saya kira waktu tidak cukup. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada tahun 2000 tiba-tiba Tuhan memberikan satu pengertian yang baru, bahwa menara doa itu bukan tempat, tapi menara doa itu adalah kita. Kita ini menara doa. Jadi apa artinya? Artinya
Tuhan mau agar tahun 2000 dan tahun 2001 ini sampai Tuhan datang, kita akan selalu berada di tempat yang tinggi. Kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita lebih intim bersama dengan Tuhan. Dan kemudian kita mau unity satu dengan yang lain. Saudara, maka saya percaya pada waktu Elia mulai naik ke tempat yang tinggi dan dia berdoa, hujan itu turun. Saya percaya kalau saudara tangkap pesan ini, hari-hari ini saudara mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda mau intim 24 jam dalam sehari bersama dengan Tuhan, Anda mau unity dengan yang lain, maka saya percaya hujan segera akan turun di ujung pandang. Yang mau, yang mengerti, katakan amin. Yang mau, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Yes. Serasa mau bersaksi, pada waktu kami mulai mengerti bahwa Tuhan inginkan satu hubungan yang sangat intim bersama dengan Dia. Saudara, pada tahun 2000 saya mulai memutuskan untuk tidak terlalu banyak program dalam gereja kami. Jam 10 sampai dengan jam 12 tiap hari, saudara, dari hari Selasa sampai hari Sabtu, saya duduk di bawah kaki Tuhan bersama-sama dengan seluruh pemimpin yang ada di gereja kami. Apa yang kami lakukan? Kami mau intim bersama dengan Tuhan, kami mau bersekutu bersama dengan Tuhan, kami mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, apa yang terjadi? Saya melihat hujan itu turun. Saudara, dalam waktu 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, saya mulai melihat Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Saya tak bisa percaya terhadap apa yang saya lihat. Dalam 4 bulan Tuhan mengirimkan 4.000 jiwa yang bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hujan awal, hujan akhir turun dengan limpah-limpahnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Intim. Saya percaya setiap kita yang hadir malam ini, yang hadir di tempat ini malam hari ini, kita bayar harga. Kita berkorban untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara dengar, malam ini saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan memiliki kerinduan yang jauh lebih besar untuk bertemu dengan kita dibandingkan dengan kerinduan kita bertemu dengan Dia. Amin. Anda mungkin bayar harga untuk datang ke tempat ini, tapi dengar baik, Tuhan membayar harga yang jauh lebih mahal untuk pertemuan kita malam ini. Dengar baik gereja, dengar baik, saya akan berikan pengertian ini. Berapa banyak yang setuju bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu adalah Bapa kita? Saudara, saya sangat mengerti arti Bapa, sangat mengerti, karena saya adalah ayah daripada 2 orang anak. Sebagai Bapa, maka saya ingin bisa bersekutu dengan anak saya. Saya ingin bisa berjalan bersama-sama dengan anak saya. Sebagai Bapa, saya ingin bisa memeluk anak saya, bisa memangku dia. Saya bisa mencurahkan seluruh isi hati saya, kasih sayang saya kepada dia. Itu Bapa. Saudara, saya percaya kalau kita sebagai Bapa jasmani memiliki kerinduan seperti itu, apalagi Bapa kita di surga. Amin. Tetapi satu hal dikatakan, dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Dosa adalah penghalang yang menghalangi kita bersekutu intim bersama dengan Tuhan. Saudara, tapi Tuhan tidak putus asa. Pada waktu dia melihat ada penghalang yang menghalangi dia bisa bersekutu intim dengan saudara, apa yang dia lakukan? 2000 tahun yang lalu, saudara, Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya. Dia naik ke kayu salib, dan dikatakan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka dosa ditiadakan. Gereja dengar,
Saudara dengar baik, untuk bisa bertemu dengan saudara malam hari ini, Tuhan korbankan nyawanya. Dia berikan hidupnya untuk bisa bersekutu dengan saudara hari ini, supaya dosa ditiadakan dan dia dapat bersekutu intim bersama dengan saudara. Dia bisa menyatakan kasihnya kepada kita, menyatakan isi hatinya, tuntunannya. Malam ini saya akan bertanya kepada kita semua, berapa banyak daripada saudara yang ingin intim bersama dengan Tuhan? Saudara berkata, Tuhan, aku ingin lebih lagi, aku ingin lebih sungguh-sungguh lagi, aku ingin mencari wajahmu lebih lagi. Yang mau, mari kita pakai berdiri bersama-sama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu.
saya minta kalau bisa diberikan jarak antara yang pertama dengan yang kedua. With your presence, anoint me with your precious oil on me. Penuhi kami Tuhan.
Setiap kami akan diangkat oleh Tuhan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadikan kami kepala dan tidak pernah jadi ekor. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati ibu-ibu rumah tangga, janda yatim piatu, orang-orang tua dan orang-orang berkekurangan. Berkat-Mu ya Tuhan atas anak-anak kami yang sekolah. Tidak ada seorang pun dari antara anak-anak kami yang gagal dalam studi mereka. Engkau memberkati sehingga setiap kami akan memperoleh ranking yang pertama dan yang pertama di tempat di mana kami sekolah. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati ya Tuhan, berkati provinsi, berkati kota kami ya Tuhan, berkati gereja kami tempat ini. Sempurnakan roh tubuh dan jiwa kami, sempurnakan ibadah kami, sehingga apabila Kau datang untuk hal yang kedua, tidak ada seorang pun dari antara kami yang meninggal. Setiap kami akan diangkat menjemput Tuhan yang Allah. Maka sekarang kami mohon permohonan dan syukur dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Bambang Jonan yang sudah melayani kita malam ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, besok malam acara kita masih ada 1 malam, tetapi bukan di tempat ini. Tempatnya di Hotel Sahid Maharaja Ballroom, karena tempatnya lebih kecil dari ini. Saudara datang lebih cepat. Saudara, sebelumnya kalau saudara ingin memperoleh CD daripada pujian yang dinyanyikan oleh Pak Bambang dan saudara Obed ini, Pak Obed, beliau dipakai Tuhan juga untuk menciptakan dan mengaransemennya lagu-lagu rohani yang saat ini sedang ya baru-baru ini sudah terbit CD-nya. Saudara bisa memperoleh di belakang dengan harga yang sangat murah ya. Nanti lihat aja di belakang situ ya. Baik, mari kita akan akhiri ibadah kita malam ini. Buka kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya. Izinkan hamba mohon berkat untuk anak-anak dan Bapa pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia siap untuk membela hidupmu. Dia siap memberkati hidupmu. Dia siap melindungi hidupmu. Dia siap memelihara hidupmu, baik pribadimu, nikahmu, anak-anakmu, seisi rumah tanggamu, segala usaha pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, sehingga dimanapun engkau berada, orang akan menyebut engkau berbahagia, karena limpah berkat rahmat Allah ada atas kita semua. Saudara umat Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkuasa Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita mulai malam ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
present with